Kita mari belajar sebentar ya gaya asketik ini. Seperti apa sih ideal hidup yang diinginkan oleh para spiritualis agamawan. Kalau kemarin-kemarin kan kita ngobrol gaya hidup keseharian kita. Malam hari ini kita gaya hidup ideal ala agama-agama. Baik, kita mulai. Disiapkan pikirannya, disiapkan segala yang perlu untuk disiapkan. Kita mulai sekarang. Nah, saya awali dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas minimalisme. Kita diminta untuk tidak berlebihan. Kita diminta untuk hidup sederhana saja. Kita diminta untuk hidup seperlunya saja. Atau kalau pakai istilahnya Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan, sak perlune, sak butuhe, sak cukupe, jangan berlebihan. Nah, sebenarnya model hidup minimalis itu nanti tinggal ditata motifnya, niatnya, dan orientasinya. Itu sudah bisa menjelma jadi gaya hidup asketis. Sama-sama tidak berlebihan, tidak mubadir, tidak hidup secara hidup yang secara rapi, tertata. Sama-sama seperti itu. Itu kalau nawaitunya lillahi ta'ala, biar saya tidak repot oleh banyak hal sehingga bisa lebih dekat kepada Allah, maka minimalisme tadi itu menjelmalah jadi asketisme. Berarti kuncinya nanti di motifnya, cara berpikirnya, world view-nya. Kalau kemarin minimalisme itu kan, kenapa sih kita hidup minimalis? Ya biar kita itu nyaman, tenang, tidak banyak pikiran. Itu kan tujuannya kemarin itu. Nah, sekarang kita naik kelaskan sedikit. Tujuannya jangan hanya berhenti di situ. Kalau bahasa akademiknya kita transendenkan. Sekarang gaya hidup minimalis itu ya nanti ketemunya asketisme. Jadi seperti yang kita bahas malam hari ini. Nah, sebenarnya ya cukup itu saja. Kita tidak usah lanjut lagi ngaji. Pokoknya materinya sama. Yang penting nawaitu lillahi ta'ala. Minimalis jadilah asketisme. Baik, nah sekarang kita lihat beneran apa iya begitu asketisme itu. Asketisme dari kata askesis, yang artinya sebenarnya latihan. Kalau kata-kata awalnya ya konotasinya berolahraga. Coba ini makna harafiahnya ya, jangan nanti kalian mau melakukan apa, saya mau asketik pak, jalan pagi misalnya. Kalau sekarang tidak populer istilah itu ya, kalian pakai istilah biasa saja lah. Tapi memang aslinya itu. Makanya kalau dalam Islam itu kalian melakukan banyak upaya mendekat ke Allah, membentuk jiwamu biar bersih, jernih sehingga dekat ke Allah. Itu kan bahasa Arabnya riyadoh. Riyadoh itu ya kalau diterjemahkan letterlek sama, latihan. Jadi persis dengan kata-kata asketik ini. Jadi secara kata-kata itu. Cuma nanti secara istilah asketik itu gaya hidup berpantang. Gaya hidup menjauh dari keramaian kenikmatan dunia demi tujuan-tujuan yang dianggap lebih tinggi. Nah, itu gaya asketik. Mungkin teman-teman ingat kalau orang Jawa punya istilah tirakat. Nah, orang tirakat itu gaya hidup asketik.
Sebenarnya mungkin tirakat itu ya dari bahasa Arab juga. Taroka yatruku, meninggalkan. Nanti ini sebenarnya diserap juga dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman baca buku, misalnya ada istilah bertarak. Bertarak itu berarti gaya hidup meninggalkan sesuatu. Nah, jadi ini maknanya memang gaya hidup asketik itu gaya hidup tirakat. Gaya hidup meninggalkan sesuatu, berpantang sesuatu, menjauh dari sesuatu demi tujuan yang lebih tinggi. Ini ada di semua agama. Di Islam ada, di Kristen ada, di Hindu ada, di Buddha ada. Hampir di semua agama ada. Para biarawan, biarawati, sufi, darwis, yogi, sanyasi, ada semua. Gaya hidup model asketik ini. Makanya tadi bahasa saya, ini gaya hidup yang banyak diidealkan. Kalian kan senang baca cerita-ceritanya para sufi yang tidak suka dunia, yang menjauh dari dunia dan lain sebagainya. Ya senang baca saja, kalau menjalani kan tidak mudah. Tidak gampang. Ini kalau usia kita dan model-model kita ini mungkin ya abot. Disuruh tirakat ya sulitnya setengah mati. Wong tirakat meninggalkan gadget HP, mbok yo sehari kita puasa HP 2-3 jam saja lah, itu yo beratnya setengah mati. HP itu lepas dari genggaman kalau kita pas ketiduran. Iya kan? Bahkan tidak tidur kita kan, mau tidur itu kan pegang HP sampai ketiduran. Jadi kadang-kadang malah tidak bisa tidur karena pegang HP, terus penasaran terus. Habis lihat TikTok yang ini kok yo penasaran selanjutnya apa. Lihat lagi, selanjutnya apa lagi. Tidak berhenti-berhenti. Terus paginya mengeluh, aku kok tidak bisa tidur ya. Salamu dewe. Nyekel HP kok ndak putus-putus. Ya kan, kita tarak tirakat gadget saja berat. Tapi filosofinya tirakat itu memang ya kita harus siap meninggalkan sesuatu demi meraih sesuatu yang lebih besar. Kita harus siap menjauh demi nanti ketika kembali tambah tangguh. Logikanya orang latihan itu kan begitu. Kalau kalian ingin jago bulu tangkis apa jago sepak bola itu kan latihan dulu. Latihan dulu itu jangan kesusu tampil tanding. Bikin dirimu tangguh dulu. Mungkin fase latihan itu bisa lebih berat daripada fase tandingnya sendiri. Nah itu gunanya riyadhah. Jadi cara hidup semacam ini ya kalau bahasa filsafatnya namanya asketisme. Jadi gaya hidup antitesisnya orang banyak yang hanya ingin senang-senang saja menikmati hidup. Sementara gaya hidup asketik itu ingin menjauh dari keramaian hidup. Nanti kita belajar pelan-pelan.